Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, saya Atik Hajar Zaidah SPDI. Saya guru akidah akhlak di MAN 9 Jakarta Timur. Dan saya sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 523211473. Pada hari ini Jumat tanggal 2 Februari 2024 saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja PPG dalam jabatan di MAN 9 Jakarta Timur pada kelas 12 dengan materi akhlak tercela fitnah. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, semuanya cek kerapian masing-masing di kanan kirinya. Apakah masih ada sampah atau pakaiannya yang masih belum rapi? Silakan dicek. Pas dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Ya, silakan Lutfi sebagai ketua kelas memimpin doa di depan. Baik, Bu. Istaidu salaman wa tiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Ibu cek aja ya kehadirannya ya. Rizky, Hadir, Bu. Salman, Hadir, Bu. Lutfi, Hadir, Bu. Bella, Islam. Biar semuanya semangat, biar nggak ngantuk. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ya teman-teman, kita diri. Ya semuanya berdiri. Yuk kita mulai. Yang biasa bahasa Inggris, oke? Oke. 1, 2, 3. Pil banana, pil banana, banana, kakak, banana, banana. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran akhlak tercela fitnah, masih ingatkah kalian minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Akhlak terpuji apa aja? Inovatif, dinamis, Optimis, kreatif. Oke, bagus. Aku mau tanya sama kalian, apa yang kalian pahami tentang fitnah? Fitnah Apa
Mencari bukti kebenaran. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan menghindari akhlak tercela Fitnah. Ibu ingin melihat gaya belajar kalian itu masuk ke audio, visual, apa kinestetik. Nah, silakan. Link yang ada di sini sudah Ibu share ke grup. Silakan dibuka dan diisi. Ya, silakan. Bawa HP semua ya. Ya, silakan diisi. Materi yang akan kita bahas adalah tentang apa, Nak? Fitnah. Nah, sudah tahu ya tadi fitnah itu apa? Sudah tahu. Selanjutnya, kita akan menyimak video. Silakan diperhatikan ke depan semuanya. Disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan membahas materi tentang akhlak tercela, yaitu tentang fitnah. Apa sih fitnah itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Nah, apa saja sih dampak negatif dari perbuatan fitnah? Yang pertama, bisa merusak hubungan dengan orang lain. Dampak selanjutnya, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Dampak selanjutnya, merusak karakter dan nama baik individu lain. Nah, apa saja sih cara menyikapi fitnah? Yang pertama, kita harus selalu sabar dalam menghadapi fitnah. Yang kedua, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pada saat kita terkena fitnah atau ada orang yang memfitnah kita, itu adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Maka dari itu kita harus selalu memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan sesama manusia. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Al-Ifk, fitnah keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dalam menghadapi Bani Musthalib, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut serta dalam pertempuran. Lalu setelah pertempuran itu berakhir, ketika rombongan kaum muslimin dalam perjalanan pulang menuju Madinah, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Di saat rombongan kaum muslimin sedang melepas lelah, Aisyah yang ditemani oleh beberapa muslimah pergi ke suatu tempat untuk suatu hajat. Kemudian ketika Aisyah telah kembali ke haudaj miliknya, ia menyadari jika perhiasan yang dipinjamnya telah hilang. Aisyah merasa bersalah karena telah lalai menjaga perhiasan itu. Maka beliau pun kembali ke tempat tadi guna mencari perhiasan tersebut. Namun di saat Aisyah sedang pergi, rombongan kaum muslimin mulai berangkat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan orang yang bertugas mengurus haudaj tidak menyadari jika haudaj itu kosong tanpa ada Aisyah di dalamnya. Dan saat Aisyah telah kembali dari mencari perhiasannya yang hilang, maka ia pun kaget karena rombongan telah pergi tanpa membawa dirinya. Lama telah menunggu namun rombongan tak kunjung datang menjemput. Hal tersebut hingga membuat Aisyah tertidur. Aisyah baru terbangun setelah mendengar seseorang berucap, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pengucap itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofwan bin Mu'attal. Sofwan menunjuk untanya dan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha menaikinya. Kemudian Sofwan berjalan menuju unta tersebut hingga keduanya berhasil menemui rombongan. Sejak peristiwa itu, rumor buruk mulai disebarkan oleh orang-orang munafik. Nah, dari tayangan video tersebut, perilaku apa yang kalian temukan? Fitnah. Fitnah. Siapa yang menjadi korban fitnah dalam video tersebut? Aisyah. Seperti
Nah, bagaimana cara menyikapi jika menjadi korban fitnah? Sabar. Harus sabar, mencari hati yang benar, tawakal kepada Allah, Berdoa, Bu. berdoa kepada Allah. Setelah Ibu melihat hasil asesmen yang kalian isi tadi, maka Ibu sekarang membagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1, silakan dibaca nama-namanya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan ngasih tugas ke kalian. Nah, perhatikan dulu ya langkah-langkahnya gimana tugasnya. Ini kan sudah terbentuk kelompok diskusi masing-masing. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3. Tugasnya adalah mendiskusikan perilaku yang ada pada video tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, link videonya Ibu kirim ke grup, nanti kalian lihat ya. Terus mengisi LKPD, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Dan masing-masing kelompok membuat podcast. Untuk kelompok 1, podcast tentang materi hari ini, yaitu tentang Fitnah. Kelompok 2, poster kampanye menghindari fitnah. Kelompok 3, bermain peran tentang perilaku yang fitnah. Setelah kalian diskusi, setelah kalian membuatnya, membuat podcast, membuat poster, dan merancang untuk bermain peran di depan, kemudian kalian tampil ke depan bergantian setiap kelompok. Oke, siap semuanya? Kita akan membagi lembar kerja beserta bibit dari setiap kelompok. Lihat tugas dari setiap kelompoknya, didiskusikan, dirancang proyeknya. Silakan. Kira-kira untuk waktu diskusi dan mempersiapkan semuanya berapa menit? 15. 15 menit, 20 menit maksimal. Antara 15 sampai 20 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Oke. Bermain perannya? Sudah. Sudah. Oke, sekalian di sini ya. Siap. Untuk kelompok 2, poster sudah dirancang ya? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat desainnya. Nanti sekalian dijelaskan di depan tampaknya gimana, apa cara menghindarinya kayak gitu ya. Ya, Bu. Oke. Yang membuat podcast gimana, sudah dirancang? Sudah, Bu. Sudah juga. Siapa nanti yang mau ngajuin file untuk podcast? Hana sama Ya, disiapkan pertanyaannya. Iya. Jawabannya juga. Oke, Bu. Ambil yang terbaik, oke? Oke. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu perkenalkan diri. Saya Celi Safria. Nah, kali ini saya ingin menanyakan seputar perihal perbuatan fitnah itu sendiri. Nah, kita masih tentang perbuatan fitnah itu sendiri apa? Fitnah itu kayak menuduh orang tanpa adanya bukti. Nah, dalil di dalam Al-Quran itu apa? Di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hukum fitnah itu sendiri tentunya haram, karena udah jelas di dalam Al-Quran juga. Fitnah itu kan nggak boleh ya, karena itu jatuhnya menjatuhkan orang lain ya, apalagi tanpa adanya bukti yang jelas. Pertanyaan terakhir ini, di zaman Nabi dahulu itu ada nggak sih tentang fitnah, perbuatan fitnah itu sendiri? Ada. Fitnahnya itu tuh terjadi di Aisyah. Jadi beliau itu waktu itu mau pergi perang,
Namun di perjalanan beliau tuh turun dan bisa dari rombongan gitu. Terus habis itu pas beliau mau balik lagi ke tempat kita ternyata udah gak ada rombongannya. Terus habis itu beliau nunggu di situ berharap rombongan itu akan balik. Terus akhirnya ada sahabat Nabi yang datang ke beliau. Terus habis itu beliau menumpang bergerak pada sahabat Nabi. Lalu ada yang melihat beliau berdua dengan sahabat Nabi. Mulai dari fitnah itu dari orang-orang mungkin sekian dari podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin kampanyekan poster yang telah kami buat, yaitu alat tercela fitnah. Jadi di sini ada dampak-dampak fitnah. Yang pertama itu fitnah itu bisa merusak tali silaturahim dan bisa merusak tali persaudaraan antar muslim. Terus yang kedua itu bisa merusak mental seseorang. Yang ketiga bisa mendapat ancaman dari Allah SWT akan siksa neraka. Dan yang selanjutnya ada cara menghadapi fitnah. Yang pertama ada sabar dan bertawakal kepada Allah dan lebih baik diam. Jadi kenapa kita harus menghindari fitnah? Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena fitnah itu dapat menjatuhkan mental seseorang, malah sampai-sampai bisa membuat seseorang itu bunuh diri karena depresi di fitnah. Jadi kita di sini ingin mengajak kalian semua untuk menghindari alat tercela, yaitu fitnah. Jadi kalian jangan sampai terjerumus alat tercela ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dilanjutkan penampilan dari kelompok 3 akan bermain peran tentang materi fitnah. Silakan. Tadi di salah satu kelas di Masjid Jakarta ada 3 murid bernama Salu, Kaswa, dan juga Fikri. Nah, entah kenapa Salu ini mempunyai satu ambisi untuk menjatuhkan Naswa, entah itu juga mungkin mempunyai dendam pada Naswa, dan akhirnya di sini Salu ingin menjatuhkan Naswa dengan cara menuduh Naswa mencuri HP dari Salu. Gue taruh aja ya, HP gue udah kayak Naswa. Bisa kesini banget sih tuh anak. Taruh aja deh. HP gue nggak ada. Nyala serius, HP gue di mana? Aku nggak ada. Enggak ada di tas gue. Pasti ada di tas cuma nih. Mana sering banget. Aduh, HP gue. Mana sih Naswa? Naswa! Ini nih HP gue tadi ada dalam tas Naswa nih. Tahu tuh anak sering banget ya emang. Mana sih tuh anaknya? Naswa! Ini HP gue ada di dalam tas lo tadi. Enggak kok. Iya. Ini tadi buktinya ada. Saksinya dia sendiri. Ini namanya juga maling, gak ada yang memakai lah pasti. Enggak kok, gue gak pernah ada kabar juga. Apaan ini aja ada, buktinya ada. Bohong. Aku punya buktinya. Mau apaan sih? Namun, aksi Salu tersebut gagal karena di saat yang bersamaan Fikri merekam kejadian tersebut, yang dimana dalam video itu ada Salu yang memasukkan HP-nya sendiri ke dalam tas untuk menuduh Naswa mencuri HP-nya Salu. Itu tadi adalah peristiwa di mana Salu coba untuk
menjatuhkan Nashwa namun tidak jadi atau tidak dapat karena dicegah oleh Fikri yang di saat bersamaan dia itu melakukan kejadian tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tadi itu adalah bahwa kita sebagai manusia jika ingin bersaing atau kalah saing jangan menggunakan cara-cara kotor seperti menjatuhkan orang lain dengan fitnah, dan juga kita sebagai manusia harus jujur dan bersaing dengan sehat dengan teman-teman kita khususnya. Oke, sekali lagi Ibu apresiasi dari setiap kelompok mulai dari kelompok. Oke anak-anak, untuk evaluasi pembelajaran hari ini silakan isi link berikut. Linknya sudah Ibu share ke grup, silakan dibuka dan diisi mulai dari sekarang. Oke Bu. Sudah selesai mengerjakan semua ya? Sudah dikirim? Sudah. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa dari kalian yang mau menyimpulkan? Bella, silakan Bella maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan mulai dari pengertian fitnah. Fitnah itu adalah menuduh seseorang tanpa bukti. Lalu gimana sih caranya biar supaya kita itu ketika difitnah itu cara kita menghadapi fitnah yang pertama itu dengan kita bersabar dan juga kita sambil mencari bukti kebenarannya, kemudian kita harus bertawakal juga kepada Allah dan kita tidak perlu mendengar caci makian orang-orang dan tuduhan orang-orang terhadap kita, jadi nggak usah dimasukin hati. Terus adapun dampak daripada fitnah ini, yang pertama itu fitnah tuh bisa memutus tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kedua itu fitnah bisa merusak mental seseorang sampai bisa membuat seseorang itu bahkan bunuh diri atau trauma. Dan yang selanjutnya fitnah ini bisa memunculkan berbagai macam konflik, bahkan bisa sampai memicu perang besar gitu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi Ibu menambahkan ya, apa tadi perbuatan fitnah? Menuduhan, menjelek-jelekan orang lain tanpa adanya bukti bahwa berita yang disampaikan itu adalah berita bohong dengan bertujuan apa? Menjatuhkan nama baik individu tersebut. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, silakan dijawab semuanya. Apa yang kalian rasakan belajar hari ini? Senang. Apakah ada hal yang belum kalian pahami? Tidak. Semuanya? Sudah. Apa tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran hari ini? Ada nggak kira-kira? Ada Bu. Nah, kira-kira apa? Penugasannya. Tapi kalian tetap menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, apa hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Jangan menuduh orang lain. Jangan menuduh orang lain tanpa adanya bukti. Oke anak-anak, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat kalian semuanya. Anak-anak, hari ini telah selesai untuk pembelajarannya. Disiapkan minggu depan adalah masuk ke materi
etika berorganisasi dan berprofesi. Nanti kalian baca-baca di rumah. Kita lanjut untuk materi tersebut ya. Oke, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.